Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk kembali duduk hadir bersama, berkumpul di salah satu tempat terbaik, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Masih berada pada bulan yang penuh dengan keberkahan dan masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Dan tentunya kita sama-sama terus berdoa, berharap mudah-mudahan semua ketaatan yang sudah kita bangun, ibadah yang sudah kita kerjakan, sedekah infak yang kita keluarkan, qiyamut tarawih yang kita dirikan, kebaikan-kebaikan yang kita hadirkan adalah ibadah-ibadah yang memang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib itu pernah menuturkan, saya tidak pernah peduli dengan banyaknya kebaikan yang sudah saya kerjakan, tapi saya lebih peduli apakah kebaikan tersebut diterima atau tidak. Karena hakikatnya ketika satu ibadah itu diterima oleh Allah, maka ini akan sangat mudah baginya dilapangkan untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini insyaallah kita kembali bersama dengan beberapa hal yang dianjurkan dan disunahkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Hanya sekadar kembali mengingatkan dari apa yang mungkin sudah sama-sama kita pahami, hanya sekedar sebuah penajaman dari sebuah materi yang mungkin sudah sama-sama kita ketahui. Kita akan bersama dengan perintah yang sangat kuat di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak doa. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan puasa, khususnya Ramadan, 183 Allah perintahkan akan kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 184 Al-Baqarah Allah bicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Kalau ada seorang yang musafir yang dia tidak mampu berpuasa, maka dia diperintahkan untuk mengganti dengan cara berpuasa. Orang-orang yang tidak mampu, kata Allah, ketika dia tidak berpuasa, maka cukup dia membayar fidyah. 184 Allah bicara masalah hukum berkaitan dengan puasa. 185 Allah kemudian menurunkan ayatnya berkaitan dengan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tahu-tahu di 186 Allah bicara masalah doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakanlah wahai Muhammad, aku ini sangat dekat. Aku ini qarib, kata Allah, sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan menjawab semua apapun yang diminta oleh hambaku ketika dia bermunajat, ketika dia berdoa. Kemudian 187 Al-Baqarah Allah kembali bicara masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Jadi dari 183, 184, 185 itu masalah puasa. 186 tiba-tiba Allah bicara masalah doa. 187 kembali Allah bicara masalah puasa. Ayat yang bicara masalah doa itu disisipkan oleh Allah di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Maka dari sinilah yang menarik perhatian para ulama, ada apa dengan doa pada bulan Ramadan?
Ada apa dengan doa yang Allah sisipkan di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa? Kesimpulannya adalah doa di bulan Ramadan itu berbeda dengan doa pada bulan-bulan yang lain secara kualitas. Diijabahinya doa pada bulan Ramadan itu jauh lebih kuat dibandingkan ijabah Allah pada bulan-bulan yang lain. Kuatnya perhatian Allah berkaitan orang yang berdoa di bulan Ramadan atau ketika dia berpuasa itu jauh lebih daripada pada bulan-bulan yang lain. Sehingga Ramadan pun dikenal dengan istilah syahrud doa, bulan orang yang banyak berdoa. Siapapun yang punya hajat, yang punya keinginan, dia punya harapan, dia bisa tumpahkan di bulan Ramadan untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang tahun mungkin kita tidak mendapatkan doa kita, mungkin. Maka Ramadan saatnya untuk kita menuntaskan hajat dan keinginan kita. Oleh karena itu kata para ulama, jangan pernah meninggalkan hari-hari Ramadan, hari-hari kita berpuasa, kecuali di dalamnya kita memperbanyak doa. Ketika Allah menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kalau hambaku bertanya tentang aku, katakanlah wahai Muhammad, aku ini sangat dekat. Ayat ini muncul atau diturunkan oleh Allah ketika sekelompok orang-orang Baduy, sekelompok orang-orang Arab pegunungan ketika itu datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna am ba'idun rabbuna? Aqaribun rabbuna fanunaji am ba'id rabbuna fanunadi." Orang-orang Baduy ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau Allah itu jauh? Kalau Allah itu dekat, maka kita berdoa cukup berbisik, ya Allah. Kalau Allah itu jauh, maka mau tidak mau kita berdoa harus berteriak." Dan ini masuk akal. Kita bepandir lawan orang parak, kau dosa benyaring-nyaring. Jangan menganggap orang tuli. Jangan menganggap orang kada mendengar. Dan ini pertanyaan yang sangat-sangat masuk akal. Siapapun mungkin bertanya tentang hal yang seperti itu. Dan ternyata pertanyaan ini tidak terfikirkan oleh sahabat sebelumnya. Orang-orang Baduy, orang-orang pegunungan itu, kalau mereka bertanya kepada Rasulullah, pertanyaan mereka itu ditunggu oleh para sahabat karena pertanyaan itu aneh-aneh. Pertanyaan mereka itu pertanyaan yang banyak mendatangkan pelajaran yang besar. Contoh, satu hari ketika Nabi berkumpul bersama para sahabat, ketika Rasul berkumpul bersama para sahabat, tahu-tahu datang seorang Arab Baduy melangkahi pundak-pundak para sahabat. Ya, orang Arab Baduy itu boy tapi tahu di bahasa, tapi tahu di bahasa basinya ada urusan, dilangkahinya pundak-pundak para sahabat. Dia langkahi pundak-pundak para sahabat, dan para sahabat ketika itu memberikan kemakluman kenapa karakter mereka seperti itu. Jadi kalau ada orang nang modal nangka ini, nah ini sudah ketinggalan Baduynya sudah. Pian lagi doa, pian lagi zikir, ada nang melibas misalnya. Nah itu mirip karakter Baduy. Sahabat ketika itu memang memaklumi, karena mereka tahu setiap kedatangan, kehadiran orang-orang Arab Baduy, Arab pegunungan, orang-orang pegunungan, ketika mereka datang kepada Rasulullah, pasti ada pertanyaan yang mendatangkan manfaat. Yang pertanyaan itu tidak pernah terpikirkan oleh para sahabat. Datang satu atau dua orang kepada Rasulullah melangkahi pundak-pundak para sahabat. Dan kebetulan ketika itu di samping Nabi itu Umar ibn Khattab. Umar ini sarik banar boelan Baduy ini. Datang Umar ketika itu akan berdiri ingin menegur Arab Baduy yang datang tadi. Kata Rasulullah, "Ijlis anta ya Umar." Duduk aja ya Umar, tenang wahai Umar. Tiba-tiba orang ini langsung menghadap Nabi SAW. Tanpa basa-basi dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah,
Sesungguhnya doa yang pernah engkau ajarkan itu sangat banyak, tapi ketahuilah tidak satu pun doa yang pernah bisa saya hafal. Kata Rasulullah, apa yang kau hajatkan, apa yang kau inginkan? Kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, saya menginginkan engkau meringkas semua doa yang pernah engkau ajarkan. Poinnya aja ya Rasulullah, kadu sebanyak-banyak. Doa yang pernah engkau ajarkan itu banyak ya Rasulullah, dan tidak satu pun saya hafal katanya. Kata Nabi, apa yang kau inginkan? Kata Arab Badui ini, saya ingin satu kalimat yang kalimat ini mencakup semua permintaan apapun yang pernah engkau ajarkan. Kalau dalam orang sekolah itu boy, di SMA misalnya, kita kalau sampai 3 tahun, intinya sekolah aja apa? Kado sebelawas-lawas. Orang belajar matematika macam-macam rumusnya, yang penting bisa tambahan, berkurang bisa, membagi bisa, mengali bisa. Pian hafal rumus fisika, hafal rumus matematika bahari, tapi jim tembi jalak mahapali. Kira-kira kada terpakai benar juga ini. Yang penting bisa bertukar, bisa berjualan, tahu lawan duit. Arab Badui ketika itu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doa yang pernah engkau ajarkan itu banyak sekali dan tidak satu pun bisa saya hafal. Kata Nabi, apa yang kau hajatkan, apa yang kau inginkan? Kata dia, ya Rasulullah, saya ingin kesimpulan doanya saja. Saya ingin satu doa yang doa ini mencakup semua apapun yang pernah engkau ajarkan. Jadi kadang ngalih-ngalih lagi ya Rasulullah, kadosa ini dan itu macam-macam. Maka Nabi akhirnya berkata kepada Arab Badui ini, kalau itu yang engkau inginkan, maka bermohonlah kepada Allah dengan kalimat, Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika ma ta'awwadza bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hamba memohon semua apapun yang pernah diminta Rasul, dan hamba berlindung semua apapun yang Rasulullah pernah berlindung. Untuk apa yang praktekkan kena. Ya Allah, hamba memohon semua apapun yang pernah diminta Rasul. Nabi minta apa aja masuk dalam kalimat tadi. Minta sehat, minta diberikan afiat, minta diberikan ketenangan, dimudahkan segala urusan. Ketika Arab Badui itu bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini dimasukkan di tengah-tengah ayat yang bicara masalah puasa. Ayat ini yang menceritakan Allah itu dekat, cukup kita berbisik, dimasukkan pada ayat-ayat yang bicara masalah puasa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu dekat. Maka ketika berdoa cukup kita berbisik. Apa yang dekat? Apakah zat Allah? Yang dekat itu maksudnya adalah pendengaran Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah. Allah itu ada di mana-mana, bukan maksudnya zat Allah, tapi penglihatan, pendengaran dan pengawasan Allah. Sementara Allah itu adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat Allah itu berada di atas arsy dan kita tidak boleh untuk membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering mendengar Allah itu ada di mana-mana, itu maksudnya adalah pendengaran, penglihatan dan pengawasan Allah. Terus Allah membersamai kita, bukan zat Allah. Karena kalau kita katakan zat Allah itu ada di mana-mana, kebanyakan Allah. Allah ada di masjid, Allah ada di jalanan misalnya. Jadi yang dimaksud Allah itu ada di mana-mana itu bukan zat Allah, tapi pengawasan Allah, pendengaran Allah, semuanya itu dekat. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Maha mendengar. Allah itu Maha mendengar. Yang tidak bisa diserupai, tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain. Kita berbeda pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Kita kemudian ada dua orang berbicara bersamaan dengan kita. Kita kadang bisa fokus untuk mendengarkan berdua tadi. 3 orang langsung bicara kepada kita, kita tidak bisa fokus. Sampai kadang-kadang kita katakan, sekung-sekung bupandir lah, aku kada kau mendengarkan. Itu kita. Pian bayangkan Allah di 1 detik yang sama, semua orang itu berdoa
Allah maha mendengar. Di satu kejadian, di satu detik yang sama ada orang berdoa dengan bahasa yang berbeda, Allah maha tahu. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertiga, berempat, berimbai, berdoa, berimbai mohon maaf, berbicara kepada kita, bersama-sama berbicara kepada kita, sulit bagi kita untuk menangkap pembicaraan tadi. Allah subhanahu wa ta'ala itu as-sami, maha mendengar. Jikalau seandainya seluruh makhluk itu bersamaan berdoa dengan bahasa-bahasa yang berbeda, dengan keinginan-keinginan yang berbeda, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi yang dimaksud sekali lagi adalah dekatnya Allah itu pendengaran Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Ramadan dikenal dengan istilah syahrul doa, bulan kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, karena ayat ini dimasukkan dan disisipkan pada ayat-ayat yang bicara masalah Ramadan, bicara masalah puasa. Nah sebagaimana yang tadi ulun sampaikan, kita berdoa di bulan Ramadan ini berbeda dengan kualitas doa kita pada Syawalnya kita, pada Dzulqa'dahnya kita, pada Dzulhijjahnya kita, pada Muharram, Safar dan selanjutnya. Itu berbeda. Pian doa antara adzan dan iqamah di bulan Ramadan dengan berdoa antara adzan dan iqamah pada bulan yang lain, itu kualitas doanya beda. Salah satu keadaan doa itu mustajab di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Pian doa, ya Allah kabulkan hajat-hajat hamba misalnya, antara adzan dan iqamah di bulan Ramadan, kemudian pian berdoa pada bulan yang lain antara adzan dan iqamah, itu berbeda kualitasnya. Sehingga siapapun yang punya hajat, punya harapan, dia punya keinginan, atau dia punya problem, dia punya masalah yang menghimpit hidup dan kehidupannya, dia selesaikan di bulan Ramadan. Kita tahu dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, dia pasti punya masalah. Dia pasti punya problem, karena inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Kadang satu masalah selesai, masuk masalah berikutnya. Kadang dalam satu hari 5-6 masalah itu datang kepada kita. Tuntung masalah, hanya berhinak sejam 2 jam, ada lagi masalah yang lain. Baru selesai, ada lagi problem yang baru. Inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Maka Nabi ajarkan kepada kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa silatul mu'min. Doa itu senjata seorang mukmin. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Maka Ramadan itu waktu kita memperbanyak doa. Kita tinggal berapa hari lagi? Selesai hari-hari Ramadan, maka selesailah juga kualitas terbaik doa di waktu ini. Kapan waktu terbaik untuk berdoa di bulan Ramadan? Kapan waktu terbaik berdoa di bulan Ramadan? Yang disepakati oleh para ulama, ada 2 waktu terbaik berdoa di bulan Ramadan. Yang ini tidak boleh kita lewatkan. Yang ini tidak boleh kita sia-siakan. 2 waktu tersebut adalah, pertama, indal iftar, ketika akan berbuka puasa. Yang kedua adalah indas sahur, ketika kita akan bersahur. Ini 2 waktu terbaik berdoa pada saat kita berada di bulan Ramadan, ketika kita berpuasa. Pada saat akan berbuka puasa, ini di antara waktu terbaik, dan ini disepakati oleh para ulama. Pada saat kita akan berbuka puasa, kita ambil waktu untuk berdoa, ini waktu terbaik. Adzan maghrib misalnya 5 menit lagi, ya sudah, kita doa dulu. Ulun saranakan kalau hendak berdoa jangan tapi di hadapan bubur, karena berdoa di hadapan bubur, kawan yang lain bubur terbanyak inilah buburnya lah, kautannya lah ya. Kita akan kehilangan fokus. Doa ambil dulu sebelum misalnya pian ke tempat pembukaan, misalnya doa dulu. Kalau lah pian misalnya berbuka di masjid, pian bisa salat tahiyatul masjid dulu. Selesai tahiyatul masjid, doa dulu. Karena doa itu lebih cepat diijabahi kalau kita punya kualitas dalam berdoa.
Doa itu akan sangat diperhatikan oleh Allah kapan? Ketika kita yakin dengan doa kita. Doa itu benar diijabahi oleh Allah kapan? Kalau kita punya kualitas, kalau kita punya kekhusyukan di dalam berdoa. Doa mungkin 2 menit, 3 menit sebelum azan maghrib dikumandangkan, ambil dulu untuk berdoa, ambil kesempatan untuk berdoa. Tapi kalau misalnya kita mampu menjaga kualitas khusyuknya kita dalam berdoa, walaupun misalnya di hadapan bubur, di hadapan nasi campur misalnya, ya silahkan kalau itu pilihannya. Tapi secara umum itu berat. Kenapa? Pertama, kita akan terganggu dengan pemandangan yang menggiurkan tadi. Yang kedua, sebahagian orang punya rasa tidak nyaman ketika berdoa, sementara yang lain kada berdoa. Sebahagian orang, kita berdoa, nang lain kada berdoa misalnya, kanan kiri, itu kadang ada rasa tidak nyaman. Ya, bukan ria, bukan ria. Bukan kita ingin dilihat dan yang lainnya, tidak. Tapi kondisi dan keadaan yang seperti itu kadang mendorong kita untuk apa? Untuk kita mempercepat doa kita, sehingga kita kehilangan kekhusyukan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu terbaik pertama pada saat kita berdoa adalah pada saat kita akan berbuka. Kalau pian misalnya berbukanya di rumah, lebih nyaman lagi. Pian gelar sejadah misalnya, kemudian pian doa dulu, minta apapun. Karena itu keadaan waktu terbaik di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lapar orang tersebut, semakin berat orang tersebut berpuasa, kemudian dia berdoa, maka semakin bagus juga kualitas doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang pertama. Waktu terbaik kedua berdoa, dan ini yang paling jarang justru dilakukan, padahal ini di antara waktu yang paling utama, yaitu ketika sahur. Jarang orang berdoa pada saat ketika sahur. Jarang sekali orang mengambil kesempatan berdoa pada saat sahur. Pian sisipkan waktu mungkin 5 menit sebelum bersahur untuk doa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu sahur itulah kata para ulama, orang punya problem, orang punya masalah, kemudian dia doa akan lebih cepat. Sebagaimana keumuman pernyataan Allah, wa najjayna bisahrin, kami akan berikan pertolongan kepada siapapun di waktu sahurnya. Kami akan berikan pertolongan kepada siapapun, kata Allah, kapan? Di waktu sahurnya. Di waktu sahurnya. Ayat ini yang dijadikan dalil pendapat para ulama bahwasanya kalau kita punya masalah, kita punya problem, sesuatu yang kita anggap itu memudaratkan diri kita, keluarga kita, atau usaha kita, maka dia minta ketika sahur. Karena Allah tolong kapan? Di waktu sahur, kata Allah. Doa, memohon, meminta agar diberikan perlindungan, dihindari dari kemudaratan, mana yang lebih utama ditempatkan? Apakah ketika akan berbuka puasa atau ketika sahur? Mayoritas ulama menyebutkan ketika sahur. Sementara berdoa, memohon sebuah kemanfaatan, lebih banyak konsentrasinya dikerjakan pada saat kita akan berbuka. Paham pula? Model doa itu kan cuma 2. Kalau tidak kita meminta kemanfaatan, kita minta agar dihindarkan kemudaratan. Model doa itu hanya 2. Kita minta perkara-perkara yang baik, atau kita berlindung pada perkara-perkara yang tidak baik. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kepada Arab Baduy tadi, ya Allah, memohon semua kebaikan yang pernah diminta Nabi, dan hamba berlindung dari semua kejahatan dan kejelekan yang Rasulullah pernah berlindung. Semua doa apapun yang kita minta tidak terlepas dari 2 sisi ini. Kalau kita tidak minta manfaat atau dihindarkan dari kemudaratan, maka penempatannya kata para ulama berkaitan dengan ayat Al-Quran, wa najjayna bisahrin, kami akan berikan pertolongan ketika sahur. Maksudnya adalah kalau kita berdoa berkaitan dengan kemudaratan, dalam artian minta dihindarkan dari semua kemudaratan, maka konsentrasinya lebih baik ditempatkan kapan? Di waktu sahur. Tapi kalau hal yang berkaitan dengan kita memohon sebuah kemanfaatan, maka konsentrasinya kapan? Ketika kita akan berbuka.
Tapi digabungkan kedua-duanya pun tidak masalah, baik ketika akan berbuka atau ketika sahur. Tapi konsen, fokus, atau yang lebih utama bicara masalah menghindarkan kemudaratan, maka itu terjadi pada waktu sahur. Makanya wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar itu waktu terbaik kapan? Ketika dia bersahur. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan itu dikatakan bulan yang penuh dengan perintah untuk memperbanyak doa. Berdoa pada bulan Ramadan itu berbeda dengan berdoa pada bulan-bulan yang lain. Doa terbaik pada bulan Ramadan itu dua. Waktunya itu dua. Kapan? Ketika akan berbuka. Yang kedua adalah ketika kita akan bersahur. Pada saat kita akan berbuka, kita minta apapun silahkan. Sebagaimana juga ketika kita akan bersahur, meminta apapun silahkan. Berdoa pada saat sahur ini yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan kita tahu ada hadis yang menjelaskan berdoa di sepertiga akhir malam itu sangat baik. Mana yang lebih baik kualitas doanya antara dia berdoa di sepertiga akhir malam dengan berdoa ketika menjelang sahur? Wallahualam, ulama berbeda pendapat. Sebahagian besar ulama menyebutkan menjelang sahur ini luar biasa waktunya. Kapan? Ketika kita berpuasa. Tapi kalau kita tidak berpuasa, maka berdoa di sepertiga akhir malam itu lebih utama. Kita akan bersahur, artinya kita akan berpuasa. Berdoa menjelang kita akan bersahur dengan berdoa di sepertiga akhir malam, maka berdoa menjelang sahur itu jauh lebih utama kata para ulama dibandingkan di sepertiga akhir malamnya. Kapan? Kalau kondisinya kita akan berpuasa. Tapi kalau kita tidak berpuasa, maka berdoa di sepertiga akhir malam itu lebih utama. Berdoa di sepertiga akhir malam itu lebih afdal, lebih utama. Nah, disinilah kita harus ambil kesempatan untuk berdoa. Sebelum sahur, sebelum kita makan, ya ambil dulu kesempatan untuk berdoa. Setelah bangun dari istirahatnya kita misalnya, kemudian kita akan bersahur dan sudah dipersiapkan sahurnya, ambil dulu kesempatan untuk berdoa. Mungkin 2 menit, 3 menit, atau bahkan mungkin 5 menit, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita bersahur. Karena sekali lagi ini kadang waktu yang terlewatkan banyak oleh orang-orang yang berpuasa. Mayoritas kita ini mengambil kesempatan berdoa kapan? Menjelang berbuka. Tapi ketika bersahur itu jarang kita ambil kesempatan. Padahal Allah dengan tegas menyebutkan kami akan berikan pertolongan ketika sahurnya dia, pada saat dia berdoa di waktu sahurnya dia. Sehingga akhirnya para ulama pun membagi model doa tadi. Doa itu terbagi pada 2 hal saja. Yang pertama kita meminta manfaat, yang kedua kita berlindung dari kemudaratan. Hal-hal yang berkaitan dengan kemanfaatan mintalah menjelang berbuka puasa. Hal-hal yang berkaitan dengan minta perlindungan pada kemudaratan, maka mintalah pada saat bersahur. Namun kedua-duanya digabungkan pun tidak masalah. Kedua-duanya digabungkan pun juga tidak dipermasalahkan kalau kita punya waktu untuk memperbanyak doa tadi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini dulu yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan perintah anjuran untuk berdoa. Dari sini mungkin kalau ada hal yang perlu untuk diperbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini di luar tema mengenai zakat. Zakat harta itu bisakah dibagikan bukan kepada 8 asnaf, tetapi saat kita open house, misalnya kepada orang tua, kepada keluarga, atau kepada anak cucu, bisakah saat open house dibagikan zakat harta itu? Kemudian yang kedua, bolehkah kita membaca Quran itu ataupun sholat tidak bergerak bibir, cuma dalam hati? Jadi habis 1 juz tapi dalam hati aja Pak Ustaz. Mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya baik, ada yang lain?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Assalamualaikum. bertanya di luar tema Ustaz. Benarkah nisan kubur itu dapat diperbaharui selama jenazah diperkirakan belum rusak? Lalu bagaimana? Sebentar Bu, kenapa Bu? Benarkah nisan kubur itu dapat diperbaharui selama jenazah diperkirakan belum rusak? Lalu bagaimana dengan kubur yang sudah puluhan tahun? Contohnya nisan kubur Abah Ulun yang sudah puluhan tahun, di mana tulisannya itu sudah mulai pudar. Apakah Ulun boleh untuk memperbaharuinya kembali dengan cara mencatnya atau bagaimana sebaiknya Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Ya silakan. Lain juga bulan puasa nih pula. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang yang penukaran uang di pinggir jalan itu Pak. Nah Oh, iya. itu misalnya angkatnya seperti ini Pak. Misalnya mau nukar uang 100.000 kan Pak. Terus dibilangnya orang-orang yang mau menukar ini kasih dulu ulun 100.000 dari tukaran uangnya tuh. Terus nanti ulun kasih uang lain dengan uang yang lain 30.000 misalnya. Nah itu tuh bolehkah itu Pak? Yang mengatakan 30.000 itu siapa Bu? Mau menukarkan? Yang mana? Yang punya uang baru atau apa? Itu. Yang hendak menukarkan Oke. 30.000 kemudian disepakati. Oke. Tapi nggak pakai duit yang baru tadi. Di baru pakai. Duit belain Oke, baik. 100.000, dia kasihkan 100.000, kemudian diambil duit nang hanyar, kemudian diberikan 30.000 lagi. Kan bukan uang yang tadi lain. Ya, Lain dan uang lain. Nah, ya. diolahnya angkatnya seperti itu kan tuh biasa kita langsung dipotong tuh yang misalnya orang biasa tuh kan caranya tuh tapi kan ini dia supaya tidak kena apa itu katanya lebih banget Ya, ya. ya kalinya kayak itu nama Oh, jadi mengakalinya dengan cara duit yang lain dia kasihkan. Ya, baik. yang kedua kita kan nih Pak ke masjid mau ikut sholat tarawih tapi sholat isanya itu lambat nah apa yang harus kita lakukan Maksud pian masbuk atau apa? sholat isanya belum dikerjakan Kita ke masjid kemudian mau tarawih. itu tarawih mau sholat isya juga tapi sholat isanya Isanya belum. belum dikerjakan kan orang sudah Tapi hendak tarawih dulu. Jadi belum sholat isya, tahu-tahu ikut tarawih berjamaah. langsung terlambat Pak terlambat Ada aja orang itulah. Ya baik. Ada yang lain? Apa cukupkah? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sholat subuh Pak Ustaz, kita kan ke Bati-Bati. Nah habis itu di situ ada ajan di kampung Pak Ustaz. Boleh nggak kita sholat subuhnya berdulu pada 8 menit yang akan datang itu Pak Ustaz? Oh, Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu lah, jangan tapi dicari lagi nang betakun. Cukup. Ya, baik. Yang pertama tentang zakat mal, zakat harta. Apakah boleh diberikan pada saat open house? Kita bikin undangan makan untuk keluarga misalnya, kemudian dibagi ampau misalnya, keponakan, keluarga, sepupu dan yang lainnya. Apakah hukumnya diperbolehkan? Zakat mal itu hanya ditujukan kepada 8 golongan yang sudah dinyatakan Allah. Selama keluarga tersebut ada tergolong orang fakir, orang miskin, silahkan.
Tapi kalau dia bukan orang fakir dan orang miskin, maka secara hukum tidak sah zakat tadi. Karena Nabi SAW menyebutkan, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Yang namanya zakat itu, kata Nabi, adalah diambil dari orang-orang kaya dari kaum muslimin, diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dari kaum muslimin. Jadi selama dia tergolong orang fakir, orang miskin, maka itu hukumnya boleh. Bahkan zakat untuk keluarga itu lebih baik. Kalau keluarga kita adalah keluarga yang tergolong fakir atau tergolong miskin. Satu-satunya zakat yang dilarang dialamatkan itu hanya kepada orang tua. Orang tuanya miskin, orang tuanya fakir misalnya, mohon maaf. Apakah boleh zakat untuk orang tua? Ini terlarang dan ulama sepakat ini diharamkan untuk diberikan kepada orang tua. Mertua apakah hukumnya boleh? Sebahagian besar ulama memperbolehkan, karena mertua itu berbeda dengan orang tua. Berbeda dengan orang tua, meskipun sebahagian hukum, dari sisi sebahagian hukum itu sama. Tapi untuk zakat kepada mertua apakah boleh? Boleh. Mertuanya sugih, menantunya miskin benar misalnya. Apakah boleh mertua memberikan zakat kepada menantu? Hukumnya boleh. Sekali lagi, yang dilarang itu adalah dari anak untuk orang tua. Ini yang dilarang. Walaupun orang tuanya fakirnya luar biasa, miskinnya luar biasa, maka ini dilarang. Jadi zakat itu hanya dialamatkan, sekali lagi, golongan yang terbaik untuk kita berikanlah orang-orang fakir. Apa itu fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, yang hidupnya hanya mengandalkan belas kasih dari kaum muslimin, itulah fakir. Orang miskin adalah orang yang dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya, hasil dari pekerjaannya tidak menutup kehidupannya, tidak mencukupinya, itu miskin. Maka antara fakir dengan miskin, fakir itu jauh lebih dihajat kepada orang miskin daripada orang miskin. Makanya urutannya fakir, miskin, fuqara dan masakin. Fakir itu lebih utama untuk diberikan. Jadi fakir adalah orang yang dia tidak punya pekerjaan, dia memang benar-benar tidak mampu, dia hanya berharap kepada belas kasih kaum muslimin. Ini fakir. Model ini benar-benar dia berhak untuk mendapatkan zakat. Miskin adalah orang yang dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak mencukupi hajatnya, maka ini miskin. Selama keluarga tadi fakir ataupun dia miskin, apakah boleh menerima zakat? Boleh. Tapi kalau mereka bukan tergolong fakir, bukan tergolong miskin, maka tidak boleh. Kadang sebahagian orang menganggap, mohon maaf, janda tuh boleh menerima zakat ya. Ketujuh ibu-ibu mendengar nangka ini. Janda itu bukan patokan dia berhak untuk menerima zakat, tidak. Janda itu bukan patokan dia berhak untuk menerima zakat. Berapa banyak janda itu sugih benar, bos perusahaan janda misalnya. Jadi janda itu bukan alasan dia menerima zakat, tidak. Kalau janda ini adalah orang yang miskin, orang yang fakir, maka dia berhak menerima zakat, bukan karena jandanya dia, tapi karena miskinnya dia atau karena fakirnya dia. Sama seperti ini, Bu. Yatim, apakah dia berhak untuk menerima zakat? Belum tentu. Ini kan rata-rata yatim, orang tua sudah meninggal. Apakah berhak menerima zakat? Bukan karena yatimnya dia, karena dia fakirnya, karena dia miskin. Itu yang sebab. Ya, anak-anak yang berada di panti asuhan, mereka yatim bukan karena yatimnya dia, karena ya secara usaha mereka tidak mampu untuk berusaha. Sebab itulah mereka berhak untuk menerima zakat. Jadi bukan karena yatimnya, bukan karena jandanya, tapi apakah dia fakir atau dia miskin. Ini yang dilihat, sehingga kalau orang tersebut fakir, miskin dari keluarga kita, maka dia lebih berhak. Makanya para ulama itu ditanya, mana yang paling afdal untuk memberikan zakat? Apakah kepada orang lain yang fakir, yang miskin, atau kepada keluarga kita yang miskin? Yang lebih utama untuk keluarga kita, karena dia mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, dia telah
zakat dan itu pahala bagi dia. Yang kedua, dia menyambung silaturahim. Sehingga kalau ada keluarga fakir miskin, lebih utama diberikan. Lebih utama diberikan. Jadi fakir miskin itu yang urutan pertama yang berhak untuk menerima zakat. Dan kalau misalnya keluarga tersebut mampu saja, sepupu, keponakan mampu dia, maka tidak berhak untuk menerima zakat. Tidak berhak untuk menerima zakat, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah membaca Al-Qur'anul Karim di dalam hati apakah boleh? Yang diperintahkan itu adalah diucapkan, dilafadzkan. Karena tidaklah orang tersebut dikatakan membaca kecuali dia menggerakkan lisannya. Masalah dia mendengar ataupun tidak mendengar tidak masalah. Apakah dia mendengar bacaan dia ataupun tidak mendengar, ini tidak dipermasalahkan. Selama dia merasa melafadzkan, merasa mengucapkan, maka itulah membaca. Kadang kita membaca benyaring itu uyuh-uyuh boy. Apalagi bulan puasa, tenggorokan karing. Membaca benyaring itu lebih lelah daripada membaca dengan keadaan kita tidak nyaring. Jadi dikatakan orang itu membaca kapan? Kalau dia menggerakkan lisannya. Kalau dia hanya di dalam hati, apakah dikatakan membaca? Tidak. Al-Quran dibuka, dicangangi harus misalnya. Apakah membaca? Itu belum dikatakan membaca. Sama pian sholat, takbir Allah Akbar, kemudian taruhlah pian sujud misalnya. Zikir sujud yang semestinya dia lafadzkan, tidak dia lafadzkan dalam hati, apakah dia dikatakan membaca? Belum. At-tahiyat itu semestinya dilafadzkan, tapi tidak dilafadzkan hanya dalam hati. Apakah dikatakan membaca? Belum. Jadi dikatakan membaca kapan? Kalau kita merasa sedang mengucapkan, itulah membaca. Kalau kita tidak merasa, hanya di dalam hati saja, maka belum dikatakan membaca. Apakah orang itu dapat pahala? Wallahualam, mungkin dia dapat pahala dengan tadabbur Qur'annya dia, tapi dia belum mendapatkan pahala dengan membacanya dia. Kenapa? Dia belum mencukupkan syarat untuk membaca. Wallahualam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, nisan kubur apakah boleh diperbaharui? Sebagian orang mengatakan boleh selama jenazah tersebut belum rusak. Ini anggapan dan ini hanya pernyataan sebahagian orang yang tidak ada dalil. Siapa yang bisa mengetahui jenazah tersebut rusak atau tidak? Tidak ada yang bisa mengetahui, kecuali mungkin dibongkar dan yang lainnya. Nah, nisan kubur apakah boleh diperbaharui? Boleh, kalau memang itu untuk hajat, untuk keperluan. Tidak ada syarat mutlak harus misalnya sekian waktu baru diperbolehkan. Selama dia berhajat, hajat yang ulun maksud adalah dia berikan isyarat bahwa ini kubur orang tuanya, ini kubur keluarganya, sehingga ketika dia ziaratul kubur dia mudah untuk mendatangi kuburan tersebut. Ini dikatakan hajat, ini dikatakan keperluan. Jadi selama memang kita berhajat untuk memberikan isyarat-isyarat tadi, ya silahkan. Meskipun kalau kita berkiblat dengan apa yang terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu penamaan yang diberikan atau disematkan nama para sahabat ketika mereka meninggal dunia. Hanya batu-batu saja yang diletakkan. Namun di zaman kita hari ini, sebahagian orang bergeser pada satu pendapat bahwasanya kalau untuk memberikan isyarat untuk keluarga kita agar kita mudah untuk ziaratul kubur, maka sebahagian ulama memberikan kelapangan untuk memperbolehkan selama hanya untuk memberikan kemaslahatan. Jadi nisan kubur yang mungkin sudah mulai pudar namanya atau mungkin sudah mulai rusak, apakah boleh diperbaharui? Silahkan menurut sebahagian pendapat para ulama selama tidak punya keyakinan apapun. Selama tidak punya keyakinan apapun. Kuburan itu kan dilarang untuk apa? Untuk disemen. Jangan disemen kata Nabi. Jangan disemen kata Rasulullah. Jangan kau bikin atap-atap apapun di atasnya kata Rasulullah SAW. Kalau yang seperti ini saja dilarang, apalagi kuburan model kayak kamar pengantin. Belum kadang menyinggung nang itu bang lah. Cuman ini jelas dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, nisan kubur apakah boleh diperbaharui? Selama itu dihajatkan, silahkan. Dan dia tidak bicara harus waktunya sekian, tidak. Selama dia berhajat, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah menukar uang, kemudian ditukar uang misalnya 100.000, kemudian kita berikan 30.000 kepada orang yang mempunyai uang baru. Tadi apakah hukumnya boleh? Seperti ini, Bu. Di antara model riba adalah seorang yang menukarkan uang, kemudian ada kelebihan uang yang dia berikan dengan akad yang disepakati. Ini riba.
Ada orang yang punya uang baru tadi di pinggir-pinggir jalan misalnya. Kemudian singgah kita berkendaraan borup nang 100 ribu dengan nang ribuan misalnya. Dia kasih 100 ribu, dia ambil yang ribuan itu yang jumlahnya 100 ribu. Kemudian akan terjadi 20 ribu dia harus memberikan. Keharusan memberikan 20 ribu ini riba. Keharusan dia memberikan uang 20 ribu ini riba. Tapi berbeda hukumnya kata para ulama, kita tukar uang. Setelah kita tukar uang, kemudian orang yang menukarkan uang tadi, yang dari uang lama kepada uang baru, kita yang punya uang lama, kita tukarkan dengan uang yang baru, dengan ikhlas kita memberikan dan tidak ada ketentuan dan tidak ada ketetapan. Tidak ada pembicaraan apapun sebelumnya. Hendak dijulungnya 1000 misalnya, 5000, nah aku bari kisah nikam belayan. Tidak ada kesepakatan di angka yang ditetapkan. Sebahagian ulama memperbolehkan, kenapa? Karena itu dianggap jasa orang tadi. Tapi kalau sudah ditetapkan jumlahnya 20 ribu, 30 ribu misalnya, ini riba. Jadi yang memberikan itu adalah orang yang menukar tadi, menukarkan uangnya tadi dengan seikhlasnya dia, bukan dengan orang yang mempunyai uang baru mengarahkan harus 20 ribu. Contohnya apa? Perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika berhutang dengan salah satu sahabat beliau, lupa ketika itu berapa hutang Rasulullah. Selesai Nabi membayar hutang, Nabi kemudian menambahkan lagi rasa terima kasih Rasulullah. Nah ini hukumnya boleh, tapi tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ini seikhlasnya Nabi SAW pada saat itu, karena Nabi ketika itu merasa dibantu oleh orang tadi, maka Nabi berikan. Itu pun dengan jumlah yang dikehendaki Nabi. Sekarang kalau prakteknya seperti itu, apakah mau nang di pinggir jalan tadi? Belum kira kada mau. Kita ambil 100 ribu, nah aku bari 2000 kisah nikam. Menceleng sidin boy. Bukankah angka 20 ribu, 30 ribu atau berapapun itu biasa keluar dari orang yang mempunyai uang baru tadi, bukan keluar dari kita yang menukarkan. Disinilah ribanya kata para ulama. Telah disepakati akad menukar uang dengan jumlah yang dilebihkan. Tapi kalau seandainya tidak ada kesepakatan akad apapun, tahu-tahu dia tukar, kemudian dijulung seikhlasnya misalnya, sebahagian ulama memperbolehkan sebagaimana Nabi membayar hutang, kemudian Nabi berikan lagi dengan jumlah yang diinginkan Rasul. Tapi masalahnya adalah tidak ada kita dapatkan model orang yang seperti ini di penukaran uang di pinggir jalan tadi. Kada dia sudah tetapkan 30 ribu, dia sudah tetapkan 20 ribu, dia sudah tetapkan 10 ribu. Berapapun yang dia tetapkan, kemudian terjadi kesepakatan, kelebihan ini dikatakan riba, dan riba itu dosa besar. Lebih besar dosanya daripada engkau menzinai orang tuamu, kata Rasulullah. Berzina dengan orang lain itu dosa besar. Mohon maaf, wa iyadzubillah, zina dengan orang tua itu bagaimana? Riba itu dosanya lebih besar daripada berzina kepada orang tua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyadzubillah. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, ada orang yang tarawih tapi sholat isyanya belum. Apakah hukumnya diperbolehkan? Tidak. Tidak diperkenankan dan tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan dan keluar dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tegasnya ini perbuatan yang terlarang. Syarat tarawih itu adalah dia isya dulu. Syarat tarawih, didirikan tarawih itu adalah dia isya dulu. Dia kerjakan isya dulu baru tarawih. Sampai ulama berbeda pendapat. Apakah boleh kita tarawih sementara ba'diyah isya kita belum? Ba'diyah isya aja diperdebatkan oleh para ulama. Ada orang tuntung isya, ba'diyah isya pinakoler misalnya. Ada gitu sembahyang ba'diyah isya aja sedang. Kemudian dia ikut tarawih. Nah, apakah hal yang demikian diperbolehkan? Ulama berdebat berbeda pendapat tentang masalah ini. Yang jelas ini tidak afdal, tidak lebih utama. Kalau dia belum mengerjakan isya, tahu-tahu dia tarawih, apakah diperkenankan? Tidak. Dia isya dulu. Selesai isya baru dia tarawih. Kalau ternyata masbuk, ya sudah dia sempurnakan.
Tapi kalau untuk tarawih dulu baru isya, maka ini bukan pada tempatnya dan tidak ada petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Karena jelas ini ditolak logika. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita mengutamakan sunnah daripada perkara wajib? Isya itu kan wajib, sementara tarawih itu hukumnya sunnah. Bagaimana mungkin kita dorong perkara sunnah lebih utama daripada perkara yang wajib? Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang terakhir tentang sholat subuh di perjalanan, kemudian masuk azan subuh, kemudian kita kerjakan tanpa menunda di 8 menit. Ini bicara masalah keyakinan, boy, masalah keyakinan. Kenapa sebahagian kita harus menunda azan subuh itu 8 menit setelah waktu yang biasa didapatkan? Karena posisi pada saat fajar ketika itu, fajar itu ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ada waktu fajar yang sebenarnya, ada waktu fajar yang masih meragukan. Kenapa digeser di 8 menit? Karena fajar atau waktu subuh yang hari ini didapatkan, menurut sebahagian ulama, ini masih meragukan, masuk atau belum. Sehingga ditundalah 8 menit agar apa? Agar lebih meyakinkan itulah waktu subuh yang sebenarnya. Maka untuk mengambil aman tadi, dia tundalah 8 menit. Agar apa? Agar kita memenuhi persyaratan sholat masuk pada waktunya. Kita ragu-ragu ini masukkah atau belum, maka menunda itu lebih utama. Karena kapanpun orang takbir Allahu Akbar, baru azan dikumandangkan, sholatnya tidak sah, karena dia sholat sebelum pada waktunya. Jadi kenapa ditunda di 8 menit? Jawabannya adalah karena fajar itu terbagi menjadi 2 waktu. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ada fajar yang sesungguhnya, ada fajar yang meragukan. Meragukan karena kita tidak tahu ini apakah sudah masuk atau belum. Sehingga ditundalah di 8 menit untuk memberikan pemahaman ini lebih yakin waktunya. Sekarang ketika kita di perjalanan kemudian adzan subuh dikumandangkan dan itu adzan waktu biasa, bukan ditunda di 8 menit, apakah boleh? Kalau kita punya keyakinan sebelumnya 8 menit, maka keyakinan ini yang kita ambil. Keyakinan ini yang kita ambil, bukan berubah pada keyakinan yang lain, tidak. Karena menunda 8 menit tadi adalah untuk memberikan pesan bahwasanya waktu fajar itu, waktu subuh yang lebih dulu dianggap itu meragukan masuk atau belum. Tapi yang ditunda 8 menit, maka ini yang lebih meyakinkan. Jadi selama kita sudah punya keyakinan tadi, ya sudah, adzan dikumandangkan, kita bersabar dulu kurang lebih 8 menit, barulah kita mungkin melaksanakan sholat, dan itu lebih utama. Wallahu a'lam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Setelah ini pian bertahan sesaat, ada pengumuman dari takmir, dari pengurus, mungkin hanya beberapa menit saja. Baik, ulun akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.